Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence. Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Saya dengar sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasi kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara situ. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan tentang Jepang? Belum kawan, dari mana tahu tentang itu? Dengan Sukarni dan Sultan Syahrir. Ia baru saja mendengar berita tentang kekalahan Jepang lewat radio. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas permasalahan ini. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Cairo, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintah anggota lainnya. Para golongan muda kemudian pergi ke rumah Soekarno dan membujuk beliau untuk memanfaatkan momen ini dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun beliau menolak dan lebih memilih menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara warga dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Saya akan mengajak mereka juga. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo saat dini hari. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Mohatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baiklah, kalau begitu naiklah. Perundingan di Rengas Dengklok. Nah, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu Jepang? Kami ingin proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Hasil persidangan PPKI, kalau kita bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, PPKI buatan Jepang, Bung. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu adanya ketegangan. Lalu Sudanjo mengajak Soekarno dan Hatta untuk berbicara secara pribadi dan membujuk mereka berdua sampai akhirnya
Mereka setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pemuda di Jakarta sudah bersih. Mungkin kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Hari sudah malam. Pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi kita hendak memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksana Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh pihak PPKI. Ya, kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga buatan Jepang, dan kita dari tadi sudah sepakat untuk tidak membuat proklamasi ini dengan campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini didatangi oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Mengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Saja buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka yang bernama Sangsaka dan warna benderanya merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana. Menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Tiba
saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan. Itu seiak kata berkata, saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!